Ya, di dalam momen yang spesial ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dan temanya tidak lain tidak bukan tema sekolah ya yang Bapak Ibu pakai di baju ya. As Christ welcomes us. Eh, saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika kita merenungkan tema ini, mengkhotbahkan tema ini, menyampaikan devosi tentang tema ini di kelas-kelas, di devosi di dalam KTB apapun yang dikerjakan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dan kalau seandainya firman Tuhan tetap disampaikan, disuarakan bagi kita, artinya tetap ada arena-arena ya, area-area dalam kehidupan kita di mana kita bisa belajar untuk menyesuaikan dengannya ya. Karena seringkali kita bisa hafal as Christ welcomes us, tetapi tetap menjadi problem bagaimana menerapkannya ya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita membuka Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Kita akan melihat satu ayat ini saja, Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Mari kita membacanya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Allah yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk penyertaan dan pimpinanmu sepanjang satu semester bahkan sepanjang satu tahun ajaran ini. Kami bersyukur untuk segala kekuatan, pemeliharaan, tuntunan, pimpinan, teguran yang kau terus tunjukkan dan berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami bersama-sama rindu merenungkan sekali lagi kepada firman-Mu yang kami rindu boleh berbicara kepada setiap kami. Dan kami mohon kiranya Allah Roh Kudus boleh menyelaraskan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau yang kiranya bekerja secara luas di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah siap kami juga. Kami serahkan waktu pembacaan, perenungan, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau dari satu ayat ini mengajak kita melihat tiga hal, ya apa yang Paulus sampaikan di sini dan juga aplikasinya buat kita semua ya. Yang pertama itu ada the command. Ya, di situ ada perintah, ada satu instruksi daripada Paulus. Dia katakan sebab itu terimalah satu sama lain, welcome one another. Nah, saudara kata welcome atau terima di sini ya, itu bukan sekedar saya tadi datang dari luar kemudian di welcome sama security ya, sama guru-guru, ya Pak selamat pagi, selamat datang gitu. Kemudian dituntun ke ruangan yang baru ini. Saya baru kali ini Bapak Ibu Saudara ke chapel yang 4 kelas ini ya. Itu yang di sebelah kayaknya ya. Nah, welcome bukan di dalam pengertian seperti itu, sekedar selamat pagi, selamat siang, selamat datang ya di dalam bentuk kata-kata, sambutan. Welcome juga bukan hanya sekedar duduk bareng, makan bersama saudara. Tapi lebih daripada itu, ini adalah artinya membuka hidup dan hati kita untuk orang lain. Memberikan ruang, memberikan tempat kepada orang lain. Jadi bukan sekedar basa-basi, tetapi membuka diri saudaraku untuk kemudian uh, mengizinkan dia boleh masuk ke dalam kehidupan kita dan juga memberi diri kita boleh masuk ke dalam kehidupan orang lain. Nah, saudara, pertanyaan kenapa Paulus bicara seperti itu? Ya, sedikit konteks yang saya pikir saya sudah pernah sampaikan bahwa ini orang-orang gereja pada saat itu dipenuhi dua kelompok besar. Ya, ini orang Kristen sudah pasti. Tapi yang satu itu backgroundnya adalah orang-orang dari background Yahudi yang bertobat jadi Kristen dan sebagian besar lainnya itu adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, ini dua kelompok yang beda sekali. Orang Yahudi berangkat dari satu culture Yahudi, mereka mengenal Taurat dan kemudian saudara, mereka punya perintah mengenai harus jaga diri dari makanan-makanan tertentu. Nggak boleh makan babi, nggak boleh makan lobster, ya, nggak boleh makan hamburger, karena hamburger itu memasak
anak dengan susu induknya begitu. Ya kan, ada beef dan kemudian ada keju, nggak boleh. Burger keju itu saudara. Ya. Serius saudara. Jadi kalau nanti Israel, orang Yahudi sampai sekarang nggak boleh makan burger keju. Karena itu ada beef sama susu induknya. Dan itu dilarang di dalam Taurat katanya ya saudara. Buat kita makan aja loh. Nah, karena kita orang non Yahudi. Ya. Dan bayangkan saudara, gereja waktu itu pasti penuh dengan kekisruhan. Ya, ada orang-orang dari background yang Yahudi lihat saya makan burger keju. Langsung kemudian itu berdosa. Kamu orang yang masuk neraka ini melanggar Taurat, melanggar hukum Tuhan. Sementara orang non-Yahudi akan bilang, ya saya dari dulu makan kok dan saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selamatkan saya karena iman, harusnya tidak ada masalah. Lalu bukan cuma perkara makanan tapi juga soal hari-hari tertentu. Ya. Orang Yahudi sudah terbiasa dari kecil kalau hari Sabat cuma angkat sendok aja bisa dipukul sama emak atau bapak gitu. Karena dianggap melanggar kekudusan hari Sabat. Kamu mau dilihat jam batu sampai mati begitu kan ya. Diajarin supaya hari Sabtu itu jangan ngapa-ngapain. Tapi orang non-Yahudi nggak ada punya culture yang seperti itu. Nah sehingga ketika sudah jadi satu kelompok, maka disitulah menjadi isu. Bisa terjadi gesekan saudara. Dan oleh sebab itu di sini Paulus Roma pasal 14, pasal 15 terus merimain mereka, terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Dan kita bisa menerapkan banyak hal saudara dari apa yang disampaikan Paulus di sini. Ya kita mungkin tidak gontok-gontokan cuma gara-gara makan beef burger ya toh? Nggak ada kan di sini ya. Kalau ada itu tolong dikonseling. Ya kan ya. Karena nggak ada masalah buat kita. Dan kita mungkin nggak ributin soal hari-hari tertentu, ya. Tetapi mostly saudara seringkali ada hal yang sifatnya itu personality, sifatnya culture, itu yang menjadi bahan untuk kemudian nggak bisa nyatu, nggak bisa welcome one another. Dari di sini rekan-rekan berasal dari berbagai latar belakang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote loh. Dari Medan ada beberapa kan di sini, bukan beberapa banyak. Terus ada ya, nggak mau mengaku ini. Pokoknya Medan dan sekitarnya deh, Balige, Parapat dan segala macam gitu ya. Ya apa aja yang udah mengaku. Ya. Terus ke bawahnya sedikit, itu apa? Palembang, Palembang dan sekitarnya ada ya. Terus ada apa lagi? Lampung, ya kan, Kampung Begal itu ya. Nah itu ada juga. Ada yang dari Lampung di sini? Nggak ada. Saya juga lupa ya ada yang dari Lampung nggak di sini. Dari Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya banyak. Gitu. Ini Bu Siskan, penguasa Tanjung Priok. Oh bukan. Bukan ya. Iya, iya, bercanda ya. Terus Bu Maria dari Tangerang. Ya. Terus dari mana tuh ya, Karawaci gitu, ada penguasanya. Dari Jawa, ya. Kemudian tentu saja Manado, ya. Dari Papua nggak ada ya? Oh ada. Oh ya ada. Ya. Terus ada dari Ambon, Pak Reinhard tadi ya. Nah, oh iya ini kan. Pak Reinhard, bener ya? Tapi Latu. Oke. Jadi panggilannya apa Pak? Pak Reinhard atau Pak Latu? Karena ada tapinya saudara. Nah, bayangkan saudara, saya nggak tahu bagaimana di sini di dalam kesehariannya, tapi saya yakin percaya ada perbedaan-perbedaan di dalam cultural dan bisa jadi itu menjadi sumber gesekan, ya, karena culture yang berbeda, budaya yang berbeda, terus kemudian personality yang berbeda. Ada guru, ada staff yang introvert begitu. Udah dijelasin panjang lebar, jawabannya cuma iya. Ya toh? Ya, Pak, saya akan begini dan kemudian begini ini. Jadi bagaimana ya? Boleh. Nah, kadang-kadang kesel saudara ya, gitu. Karena jawabannya cuma iya, boleh, enggak, terus apa lagi?
Ya, jadi chat panjang lebar kayaknya cuma dijawabin seperti itu. Ini lagi marah atau apa? Enggak, memang ini introvert begitu. Dan kadang-kadang saya begitu saudara, karena saya tipe yang introvert. Sebaliknya ada yang apa mikrolet gitu kan ya. Siapa aja disapa gitu kan ya, diajak gitu. Ayo malah layang gitu kan ya. Nah, kenal nggak kenal disapa gitu. Karena kalau diem kayaknya nggak bisa gitu. Nah, itu pun bisa menjadi sumber gesekan, sumber di mana ada konflik yang muncul dan timbul. Nah, saudara, itu hal-hal yang sifatnya netral. Sedang sekarang bagaimana untuk hal-hal yang saya percaya ya maksud Paulus juga adalah dalam isu-isu yang bisa jadi akhirnya eh, adalah menunjukkan kejatuhan tertentu atau dosa tertentu. Karena isu makanan, isu hari buat orang Yahudi itu bukan cuma perkara makan dan sekedar hari tertentu, tapi itu isu dosa apa enggak. Nah, maka saya percaya apa yang disampaikan itu juga bisa diaplikasikan di dalam ranah-ranah ya ketika terjadi ada memang kejatuhan tertentu atau ada kegagalan tertentu. Ya, bagaimana Anda menghadapi kalau seandainya guru ya sudah saking gemesnya sama anak tertentu akhirnya putus uratnya dan kemudian dia ngomel misalnya ya. Kemudian dia sampai cubit misalnya nih saudara. Tentu nggak kejadian di sini ya. Tapi sana kejadian seperti itu. Bagaimana kita kemudian bersikap terhadap guru atau staf yang demikian? Apakah tetap bisa kemudian, oh ya, ya sudahlah, lain kali jangan ulangi begitu kan ya? Ada teguran, ada penyampaian tertentu, tapi yuk tetap bisa bagian lagi. Atau kita sudah kemudian ngata-ngatain, memang kan kamu belajar apa sih begitu? Jadi guru kok begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ada ranah-ranah yang seperti itu saudara, yang sepertinya menunjukkan ada kegagalan, kejatuhan, atau tidak mencapai standar tertentu misalnya. Nah, sehingga disitulah rentan terjadi tidak welcome satu dengan yang lainnya. Maka Paulus bilang, welcome one another. Terimalah satu sama lain. Tetapi saudara dia menyerukan ini, dia punya alasannya. Dia punya satu landasannya ketika dia mengatakan ini. Nah ini yang kedua saudara. Ini pertama ada perintahnya, instruksinya. Yang kedua ada the pattern, polanya. Jadi katakan di sana, terimalah satu sama lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Nah jadi kalau ditanya kenapa saya harus menerima satu dengan yang lainnya. Kenapa saya harus welcome one another? Paulus kasih alasannya. Sama seperti Kristus telah menerima kamu. Dan saudara ini bukan sekedar pola, bukan sekedar contoh atau teladan. Karena kalau contoh, teladan, pola, artinya saya meniru Tuhan Yesus. Tidak salah dengan itu saudara. Tetapi maksud Paulus di sini jauh lebih daripada itu. Dia mau bilang bahwa segala etikamu di dalam menerima satu yang lain sebenarnya fondasinya, dasarnya adalah penerimaan Kristus akan kamu. Nah itu sebabnya ketika kita gontok-gontokan, gara-gara makanan, gara-gara hari, gara-gara culture, gara-gara budaya, bahkan gara-gara kejatuhan-kejatuhan tertentu, kegagalan-kegagalan tertentu, maka artinya di situ engkau apakah sungguh-sungguh betul-betul mengalami Kristus welcome kamu, menerima kamu. Karena saudara kalau kita membayangkan bagaimana Kristus menerima manusia. Bukan tunggu manusianya sempurna, perfect dulu atau sama, sefrekuensi, enggak lah. Kristus menunjukkan penerimaan buat orang-orang yang ya diabaikan, dikucilkan, dijauhi oleh masyarakat. Dia duduk semeja makan dengan pemungut cukai. Dia panggil Matius, Matius ikutlah aku. Setelah itu Matius bikin pesta di rumahnya. Matius ini saudara kalau dia bikin pesta itu tipikal yang orang kalau bikin acara kolom kita sebaik mungkin jangan ikut gitu. Karena kayaknya akan bikin nama kita jadi buruk begitu. Tetapi Kristus tetap hadir makan bareng dengan Matius. Lalu ada siapa lagi? Zakeus. Ya kan? Memungut cukai juga. Ini koruptor nih loh saudara. Pengkhianat bangsa. Tapi kemudian Kristus bilang, Zakeus turunlah, aku hari ini mau
menumpang di rumah. Dan dia kemudian makan bersama-sama dengan Zakheus. Zakheus mengalami pembaruan perubahan di dalam hidup dia. Lalu ada wanita yang sakit pendarahan, yang dijauhi oleh banyak orang, tapi Kristus menyembuhkan dia. Ada perempuan Samaria di tepi sumur, saudara. Bukan di sumur ya, di sumur dalamnya. Di tepi sumur. Yang kemudian dia menimba air di tengah siang bolong. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia pekerjaannya yang gak beres. Ya, dia sudah punya 5 suami, saudara. Jadi bahan pergunjingan di tempat di mana dia tinggal. Dan kali ini dia di tengah-tengah siang hari menimba air. Karena siang hari waktu panas-panas nggak ada orang lain. Jadi dia nggak akan dengar gosip dari orang, dikata-katain orang. Dia ambil air di tengah siang hari itu. Dan Kristus ada di sana. Dan minta air lagi dari dia, saudara. Ya, tapi Kristus bukan cuma minta air, Kristus juga membagikan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Lalu siapa lagi? Petrus. Saudara, Anda mau nggak anak murid yang sudah diajarin berulang-ulang ya, ini udah 3 tahun SMP, SMA. Atau dia bilang, saya nggak kenal kamu, guru HRT-nya begitu. Nah, saya pengen jitak, bener nggak saudara ya? Kalau bisa langsung ditarik lagi, sumatif, naratif, whatever gitu ya. Kalau bisa dikasih tidak lulus gitu, karena karakternya nggak bagus. Petrus yang melihat Kristus ya mungkin tidur ya satu ya di dalam satu tempat dengan Tuhan Yesus, buang kali melihat Kristus melakukan mukjizat, mendengar pengajarannya dari sangat dekat, tapi Petrus yang sama menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal dia, sampai bersumpah kutuk. Tapi bagaimana Kristus memperlakukan Petrus? Dia kemudian memulihkan dia setelah kebangkitannya. Dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ada penerimaan di sana kepada Petrus lagi, saudara. Dan tentu saja Kristus juga menerima Anda dan saya. Kita orang-orang yang gagal, kita orang-orang yang jatuh, kita orang-orang yang berdosa. Tapi Kristus menerima kita. Pertanyaannya, bagaimana dia menerima kita, saudara? Di dalam Roma pasal 15 ini, setia kita lihat di dalam ayat ketiga. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kristus menunjukkan penerimaan kepada setiap kita dengan cara menanggung segala cercaan kita. Apa yang harusnya terjadi pada diri kita, yaitu ditolak, tapi justru Kristus yang terima. Sehingga kita semua bisa diterima, bisa di welcome. Nah, maka saudara, ini yang menjadi landasan, fondasi untuk penerimaan itu, welcome itu. Ya, ketika seseorang sulit untuk welcome terhadap orang lainnya, atas dasar alasan apapun, apalagi alasan dosa, kegagalan, kejatuhan. Maka artinya saudara, di situ bisa jadi kita tidak atau belum menghayati, meresapi apa yang telah Kristus kerjakan kepada kita. Dan apa yang menjadi tujuan daripada ini semua? Ya, tadi the comment, kemudian ada the pattern, dan yang terakhir kita di sana the purpose, tujuannya. Terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Tujuan akhir dari segala penerimaan itu bukanlah supaya kita dikenal sebagai orang baik, orang yang open minded, orang yang sangat terbuka. Tujuannya bukan supaya komunitas SDH ini kelihatan sebagai komunitas yang hangat. Tujuannya saudara, agar Allah dimuliakan. Bukan pencitraan kita, tapi mencitrakan Allah. Bukan supaya kita yang kemudian jadi selebriti, tapi kita sebagai saksi. Saksi artinya pointing to someone, ya, menunjuk, mengarahkan kepada sesuatu yang lain. Dan dalam hal ini adalah Allah itu. Saudara, penerimaan
terhadap sesama itu menjadi satu ekspresi, ya, iklan akan seperti apa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti itu. Dan saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti itu ada Allah yang hospitable, Allah yang menunjukkan penerimaan kepada kita. Saya minta maaf, saya udah mau selesai tapi baru ingat yang saya pegang. Ya. Maka saudara, etika seseorang yang mengikut Allah, itu ada etika keramahan, bukan etika permusuhan. Ya, kita mendekati sesama kita bukan dengan tangan terkepal pengen tinju dia, tetapi dengan tangan yang terulur untuk kemudian memeluk dia. Karena Allah kita sendiri ada Allah yang ramah. Allah yang membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk setiap kita. Dan itu yang dia tunjukkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Menunjukkan hospitality, keramah tamahan yang tiada tara. Agar setiap kita yang harusnya dibuang dari hadiratnya, setiap kita yang harusnya terhilang, setiap kita yang harusnya tidak bisa masuk di dalam hadiratnya yang kudus, pada akhirnya boleh diterima, boleh di welcome, boleh kemudian berbagian bersama dengan dia. Bukan cuma di sini, tapi juga kelak sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Maka saudara, pada hari ini, di dalam penghujung semester ini, ya, akhir tahun ajaran ini, ada rekan-rekan yang akan selesai dari SDH, ya, ada rekan-rekan guru, rekan-rekan staff. Mungkin ketika pindah ke tempat yang baru, ya, jangan anggap SDH ini surga, saudara. Tapi ini juga bukan neraka, gitu kan ya. Tempat yang baru bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Tapi apapun itu, ya, kita bisa jadi mengalami situasi yang berbeda, ya, berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, berhadapan dengan manusia yang berbeda, berhadapan dengan anak-anak yang berbeda, berhadapan dengan sistem yang berbeda. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu kita sekali agar boleh disambut sama orang-orang sekeliling kita, ya, karena kita datang dengan membawa sesuatu gitu. Enggak seperti itu, enggak semulus itu. Nah, di dalam keadaan demikian pun panggilan kita adalah menyambut dulu, membukakan ruang, memberikan diri, ya, supaya mereka yang beda dengan saya boleh saya terima, ya, dan panggilan kita saudara dari setiap kita. Rekan-rekan semua yang masih stay, ya, puji Tuhan, ya. Tetapi semester yang baru nanti akan ada guru, staf baru juga, ada anak-anak yang akan baru join, baru bergabung. Itu juga jadi satu hal yang baru lagi. Di situ akan menunjukkan penerimaan, menunjukkan hospitality daripada Allah itu kepada mereka. Ya, ketika tahun ajaran baru tema boleh ganti, saudara. Tapi apa yang disampaikan ini kiranya kita bisa terus hidupi, terus menjadi pegangan kita, menjadi satu arah hidup kita, saudara, gaya hidup kita. Menerima satu dan yang lainnya sama seperti Kristus telah menerima saya untuk kemuliaan Allah, mencitrakan Allah, menceritakan Allah lewat apa yang kita kerjakan dan lakukan. Dan biarlah saudara di dalam apapun yang kita kerjakan lakukan itu, penerimaan yang kita tunjukkan, yang kita lakukan, di situ Allah yang disaksikan, Allah yang dimuliakan. Satu hal terakhir saudara, sebagai aplikasi juga dari firman ini. Di akhir tahun ajaran ini, di akhir semester ini, mungkin di sepanjang tahun ajaran, sepanjang semester, ada gesekan yang terjadi. Ada konflik yang terjadi antara leader dengan guru, ya, antara guru dengan staff, antara staff dengan staff. Tapi saudara, mari jadikan momen ini jadi momen untuk rekonsiliasi itu, to welcome one another, untuk menunjukkan penerimaan satu dan lain. Mungkin perlu meminta maaf, mungkin perlu memberikan pengampunan. Ini menjadi momen untuk menyatakan express welcome saat itu, bukan sebagai slogan, bukan sebagai jargon sekolah, tapi menjadi satu value kita. Mari saudara, saya ajak doa.
Apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi setiap kita di pagi hari ini? Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, dan setelah itu saya menutup di depan doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mau menerima kami. Engkau mau menyambut setiap kami. Meskipun kami tidak sempurna, meskipun kami gagal, meskipun kami adalah orang berdosa. Engkau tidak menunggu kami sempurna untuk kemudian bisa menerima kami. Kami bersyukur untuk penerimaan yang Engkau tunjukkan, yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya itu terjadi bukan karena kami layak menerimanya, bukan karena itu satu keharusan, tetapi karena semata-mata kasih karunia. Dan Engkau menunjukkan penerimaan itu bukan dengan gampang, bukan dengan mudah, bukan dengan murah. Tapi Engkau bisa menunjukkannya, menyatakannya. Karena Engkau sendiri telah mengalami penolakan itu. Ketika Engkau tersalib, Engkau mengalami apa artinya ditinggalkan oleh Allah. Apa yang seharusnya kami terima dan rasakan. Dan saat ini ya Allah, kalau kami boleh Engkau sambut berbagian di dalam hadirat, kami hanya bisa bersyukur. Dan biarlah penerimaan-Mu atas setiap kami itu menjadi landasan bagi kami untuk boleh mengekspresikan penerimaan kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada rekan-rekan sekerja kami, kepada anak didik kami, kepada pasangan kami, anak kami, pada keluarga kami. Dan saat ini Allah, kami mohon, ya kiranya Engkau yang bekerja terus, karena kami sadar kami lemah, terbatas, kami nggak akan mampu. Oleh sebab itu kami mohon kuasa ini pada Engkau, yang terus memampukan kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dibentuk semakin serupa dengan Kristus itu. Menunjukkan penerimaan kepada orang-orang sekeliling kami. Dan pada akhirnya Allah dimuliakan. Allah yang menunjukkan hospitality, keramah tamahan itu. Dan bukan satu sikap permusuhan kepada kami. Kami berdoa kiranya Allah yang memampukan, Allah yang dimuliakan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengulurkan tangan yang terbuka untuk bisa menyambut, memeluk saudara kami, dan bukannya mengulurkan tangan yang terkepal itu. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus.